Hadirin sekalian, ini adalah takso pertama yang diadakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar dan akan menjadi takso yang sangat spektakuler karena dihadiri oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi untuk para penonton, silakan rapatkan barisan, cari tempat duduk yang enak karena sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cerdas bermedia. Mohon maaf. Oke, setelah kemarin Mbak Najwa belum sempat untuk bertatap muka dengan kita, alhamdulillah pada sore hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan di sore yang sangat cerah ini mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah tamu kita yang istimewa, Najwa Shihab. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan narasumber kita yang kedua tidak kalah luar biasa. Beliau terlahir dari pesantren, untuk pesantren, dan oleh pesantren. Tepuk tangan yang meriah beliau Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Silahkan duduk. Ya silahkan duduk, Mbak. Alhamdulillah ya, semangat sekali teman-teman gitu. Jadi selama ini kita kan cuma lihat Mbak Najwa itu dari televisi gitu. Alhamdulillah siang hari ini bisa lihat secara langsung gitu. Ternyata Mbak Najwa itu lebih muda dari yang ada di TV-TV gitu. Masih kayak mahasiswi semester 4. Tapi jangan salah, Mbak Najwa ini jebolan Universitas Indonesia jurusan hukum, betul ya? Fakultas Hukum. Menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Nomor 2 waktu itu ya Mbak ya? Mahasiswi terbaik. Biasanya Mbak Najwa ini kritis sekali. Kita semua di sini sudah sering Najwa visi, terutama di televisi Mata Najwa kita semua sering nonton. Dan sebenarnya saya grogi Mbak Najwa kritis gitu. Saya lihat dari beberapa itu Mbak Najwa justru malah tanya ke moderatornya gitu. Saya sedikit takut gitu. Tapi nggak apa-apa, langsung saja gitu. Jadi Mbak Najwa ini pertama kali datang takso ke pesantren atau yang keberapa ini Mbak? Assalamualaikum. Apa saya perlu mendekat ke moderator ya? Soalnya biasanya kalau Mata Najwa itu harus saling natap. Gus, mohon izin saya merapat ke santrinya ya Gus. Jangan Mbak santri itu sedikit geruk. Mas Akrom ya? Iya. Mas Akrom ya? Iya. Mas Akrom. Mas Akrom SAG, santrinya Abah Ghafur katanya. Iya, alhamdulillah senang sekali bisa kesini, senang sekali. Jadi waktu kurang lebih 4 bulan yang lalu Abi Quraish Shihab datang, itu saya sebetulnya juga ikut Abi ke Rembang, ketemu Gus Mus di sana. Dan waktu Abi kesini itu rasanya gelo sekali saya nggak bisa ikut datang. Iya, 4 bulan lalu. Karena waktu itu saya harus cepat-cepat balik ke Jakarta karena kebetulan ada tugas lagi di Jakarta yang tidak memungkinkan saya untuk mampir ke sini. Tapi dalam perjalanan waktu itu, Mas Akrom, sepanjang jalan, ini saya sambil ngasih tips-tips. Jadi kalau wawancara itu biasanya yang diwawancara itu sekali-sekali memanggil nama pewawancara supaya bisa SKSG, so akrab so dekat. Jadi ceritanya Mas Akrom waktu itu saya udah gelo banget nggak bisa mampir, dan sepanjang jalan dari Rembang ke Semarang itu saya bilang insya Allah pokoknya dalam waktu dekat akan mampir ke Anwar. Doanya terus itu. Dan alhamdulillah akhirnya kesampaian sekarang, dan betul tadi pertanyaannya, ini pertama kali ke pesantren. Ini bersejarah, pertama kali catatan Najwa, Mata Najwa ke pesantren. Mata Najwa sudah keliling ke 30 kota, sudah ke seluruh Indonesia, dari Aceh,
sudah ke Medan, sudah ke Makassar, sudah ke Jogja, sudah kemana-mana, tetapi memang selalu ke kampus, ke universitas. Dan alhamdulillah pertama kali bersejarah dan mudah-mudahan berkah terus karena yang pertama. Tepuk tangan untuk narasumber gitu, kita. Mas. Jadi Mbak Najwa ini memiliki banyak sekali penghargaan gitu. Kalau tak bacakan ini bisa sampai tahun 2019 ini. Yang terakhir itu Mbak Najwa didaulat diberi amanah oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjadi Duta Baca Indonesia gitu. Betul, Mas. Mungkin bisa ceritakan sedikit ke teman-teman gitu biar tahu apa itu Duta Baca, tugasnya seperti apa gitu. Sebetulnya ada videonya. Apa kita lihat video dulu? Ada, silakan. Ada. Atau Oke, operator untuk menyiapkan video pemutaran. Ini kok curang, moderatornya pakai sepatu, tamunya suruh nyeker. Harus adil, ayo copot dulu sepatunya. Ayo dicopot. Biar adil ya. Copot. Taruh situ. Bener loh, ini aku nyeker loh ini. Kok gagah banget pakai jas, pakai peci. Bener nurut loh, tak suruh copot. Nah, gitu dong. Kan mau lihat juga kaki, oh sama kan. Sebenarnya Mbak, saya itu nggak biasa pakai sepatu gitu, tapi mau nyambut Mbak Najwa ini, peci saya ini beli baru loh ini. Iya, itu sepatu pentopel saya nggak pas, saya pakai sepatu, saya pakai jas ini buat nyambut Mbak Najwa di sini karena kita semua merasa terhormati Mbak Najwa bisa hadir di tengah kita. Tepuk tangan untuk Mbak Najwa. Alhamdulillah. Jadi pertama pakai jas, pakai dasi ini pertama. Habis ini apa mau langsung? Habis ini kayaknya udah cocok, Gus. Habis ini langsung ijab kabul kayaknya cocok, Gus. Apa udah punya pacar, tak? Hah? Udah punya calon? Belum? Hah? Belum ya, Gus? Belum punya calon? Pernah punya calon tapi gagal kayaknya. Kamu sak nomen ya. Oh mohon maaf, tidak bermaksud membuka luka lama. Kalau gitu kita lanjut. Jadi kita ada beberapa video, Mas Gus, ada beberapa video. Mungkin yang pertama video soal sebelum cerita Duta Baca, karena nanti pada saat cerita Duta Baca saya mau ajak kakak saya Najla Shihab, kakak tersayang yang duduk di situ untuk ikut naik cerita soal Duta Baca, karena Kak Ella ini juga pendidik, seorang psikolog. Jadi enaknya kita bicara soal Mata Najwa dulu, cerita soal pengalaman jurnalistik, baru setelah itu kita ngomongin Duta Baca. Dan ada videonya, ini cerita di balik layar Mata Najwa. Ketoan orang yang di belakang itu? Hah? Ya nggak apa-apa, yang penting santri putrinya kelihatan ya. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Selama setahun memimpin ini selalu seperti dikejar-kejar, ada orang yang mengejar-ngejar. Jelas yang mengejar aja. Ada lengkap 5 komisioner KPK malam hari ini hadir, jadi kita bisa langsung rapim malam hari ini. Sembuh itu mencium kaki. Kalau mereka mengharuskan cium kaki saya, kalau saya baru akan melakukan akhlak seperti Kiai Hasyim Asy'ari, akan saya cium. Saya tidak tega, mau. Yang seharusnya target mereka itu saya, tapi jadinya ini. Jadi ada 2 eksekutor.
Malam minggu tidak keluar malam, tenggelamkan. Tenggelamkan. Harga rokok naik, tenggelamkan. Di bawah fotonya Pak Jokowi, masa mau saya tenggelamkan Pak Presiden? Biasa aja. Biasa, ini jangan-jangan sampai selesai Mata Najwa apapun yang saya tanya jawabannya biasa aja. Terdata kurang lebih 35.000 peserta semuanya menonton acara talkshow Mata Najwa. Rencananya tidak hanya rekor Indonesia, namun kita akan proses menjadi rekor dunia. Kalau Mata Najwa selalu lihat. Coba saya tes terakhir saya apa Pak? Kalau selalu lihat. Apa yang terakhir Mbak Nana ke negeri Belanda. Oh iya betul. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jadi itu cerita di belakang layar Gus, bagaimana proses pembuatan program Mata Najwa. Yang terlihat di depan televisi hanya satu orang hostnya, tuan rumahnya, tetapi ada begitu banyak orang yang terlibat dalam proses pembuatan sebuah talk show. 1,5 jam muncul di televisi, tetapi persiapannya itu bisa berminggu-minggu terkadang. Apalagi kalau kita ke daerah-daerah. Yang terakhir itu kami ke Medan, itu juga dapat rekor muri, alhamdulillah, dalam indoor 11.000, sebelumnya yang rekor outdoor 35.000, dan itu selalu begitu banyak yang terlibat. Jadi memang kalau bicara kerja tim, itu TV luar biasa membutuhkan itu. Kalau menurut Mbak Najwa ini minat gak Pak pesantren Mata Najwa diadakan di pesantren sarang gitu Pak? Pengen, kalau santrinya, kalau Mas Akrom yang ngatur ya insya Allah mau. Wah kalau saya siap Mbak. Siap. Tapi kan dengar-dengar Mbak Najwa ini kan dulunya fakultas hukum gitu, kok bisa tiba-tiba pindah haluan ke jurnalistik gitu? Iya, yang melatar belakang? Jadi saya memang lulusan Fakultas Hukum UI, dan sebetulnya tidak pernah terbayangkan akan jadi wartawan. Ketika masuk Fakultas Hukum, saya memilih program kekhususan litigasi. Saya belajar bagaimana beracara di pengadilan. Dalam bayangan saya ketika lulus, ya kalau tidak jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara. Saya belajar bagaimana membuat surat dakwaan, bagaimana membuat gugatan, replik, duplik, bagaimana mewawancarai saksi. Itu semua saya pelajari dan memang betul-betul bayangan saya lulus ya akan berkarir di profesi hukum. Tetapi ada satu hal yang kemudian mengubah rencana. Semester akhir, sudah tidak ada lagi mata kuliah yang diambil, masih malas buat skripsi, jangan ditiru, masih cari-cari alasan untuk tidak cepat-cepat menulis. Saya membaca ada satu iklan magang di RCTI. Saya mencoba melamar, diterima, magang mencoba 3 bulan jadi reporter. Saya ingat waktu itu bulan Desember tahun 2000.
dapat tugas untuk meliput banjir Jakarta, dapat tugas untuk wawancara Kofi Annan waktu baru datang, dapat tugas untuk memonitor arus mudik. Singkat cerita, 3 bulan saya menjadi wartawan, saya jatuh cinta pada profesi ini. Dan akhirnya mengubah rencana, sampai sekarang 17 tahun sudah jadi jurnalis televisi. Karena betul-betul karena saya mencoba hal baru. Itu Mas Akrom yang menurut saya mungkin bisa saya bagi juga ke teman-teman sekarang. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru. Dan jangan menganggap apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil sekarang, itu akan membatasi apapun pilihan kita nanti. Makin lama profesi makin beragam, makin terbuka. Sekarang belajarnya A, tetapi nanti mungkin saja melakukan yang B. Mungkin saja kalau adik-adik lulus sekarang, pekerjaannya bahkan belum ada, mungkin adik-adik yang akan menciptakan pekerjaan itu nanti. Pernah tidak terbayangkan 20 tahun dari sekarang kita akan jadi apa? 20 tahun, 2037. 20 tahun dari sekarang. Kira-kira dunia akan seperti apa? Indonesia akan seperti apa? Dan kita akan seperti apa? Begitu banyak kesempatan yang mungkin terbuka. Dunia sekarang semakin tersambung. Apa yang terjadi detik ini di sarang, lewat handphone, di tweet, dimasukkan YouTube, lewat Facebook Live, siapapun yang ada di Belanda sekarang mungkin saja sedang menyaksikan kita. Betul nggak? Dunia saling terhubung, saling terkoneksi. Yang kita bicarakan detik ini, di detik berikutnya, orang sudah akan tahu, sudah bisa memberikan komentar. Begitu banyak kesempatan yang terbuka. Begitu banyak pintu dan jendela yang selama ini bahkan kita ketok saja tidak berani. Karenanya jangan merasa diri cukup dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Karena yang penting bukan ilmu yang kita pelajari, ya itu penting. Apa yang kita belajar di kuliah itu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kemampuan untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Kemampuan untuk punya jejaring, membina hubungan. Saya mau kasih cerita, adik-adik. Wartawan itu salah satunya diukur, kalau ada tes wartawan, itu diukurnya siapa pejabat yang kalau kamu telepon akan mengangkat teleponmu. Karena kemampuan untuk bisa membina hubungan, kemampuan untuk bisa menjalin kepercayaan dengan narasumber misalnya, itu kunci kekayaan wartawan. Dan itu sesungguhnya bukan hanya yang dimiliki wartawan. Kemampuan kita untuk membina hubungan dengan orang lain, kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi, untuk membuat orang percaya, kemampuan kita untuk mendengar, untuk berbicara, berartikulasi. Itu kemampuan yang akan bisa kita peroleh kalau saja kita tidak hanya diam, belajar, menghafal, tetapi aktif berorganisasi, berani mau jadi moderator talk show, ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Skill-skill itu yang saya rasa akan terus bisa kita pakai apapun pekerjaan kita nanti. Jadi saya belajar hukum, ya saya belajar logika hukum, tetapi lebih dari itu saya belajar bagaimana bisa percaya diri berdiri di depan Mas Akrom dan Gus Gofur dan ratusan santri putra, santri putri dan berbicara. Dan itu satu hal yang saya dapatkan ketika saya kuliah. Jadi tadi rasanya bangga sekali melihat paduan suara mahasiswa. Tadi lead vokalnya mirip Afgan ya Gus. Saya bisik-bisik sama Mbak Nat itu namanya siapa? Oh namanya Selamat loh. Tapi suaranya 11-12 lah sama Afgan. Jadi aktif berorganisasi, berani untuk muncul, berani untuk tampil, berani untuk mengungkapkan pendapat. Itu skill, keterampilan yang saya pelajari ketika saya kuliah, ketika saya berorganisasi, dan itu akhirnya alhamdulillah menjadi salah satu bekal utama saya menjadi wartawan sekarang, Mas Akrom. Oke, tepuk tangan. Oke, berdasarkan pemaparan tadi Gus, bagaimana peluang para santri dalam dunia jurnalistik ini? Saya ulangi, Gus Gofur sebagai pengamat
dunia literasi pesantren gitu. Peluang pesantren dalam dunia jurnalistik seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Terima kasih ya. Ada etika yang akhir-akhir ini kalau saya melihat ya, etika yang lenyap. Minimal ini, bukan minimal ya, tapi salah satu risalah pesantren dalam dunia jurnalistik itu adalah etika. Etika. Ada, karena saya ini basicnya tafsir ya, saya ingin mencoba menyampaikan sekaligus ini juga saya sampaikan kepada anak-anak saya tentang bagaimana beretika. Soalnya semua kita sekarang ini dengan adanya jejaring sosial, Facebook dan lain sebagainya, hampir semua kita ini adalah para wartawan-wartawan, punya media sendiri, setiap saat kita bisa memberitakan hal, bisa mengoreksi dan lain sebagainya. Pertama, saya ingin bicara tentang Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita, ya, kalau ada berita ini, tolong dicek ulang, benar apa enggak. Khawatir kalau kita sudah nge-share, lalu ternyata itu salah, itu berarti kita telah mendolimi seseorang. Jadi pertama kali kita mendapatkan satu berita, pertama yang harus kita lakukan adalah cek berita itu. Sekali kita nge-share, pertama, jika ternyata berita itu salah, kita telah mendolimi seseorang. Yang kedua, khawatir itu akan merugikan orang lain. Dan saya kira etika ini harus dimulai dari pesantren. Facebook kita, jejaring sosial kita, lenyapkan pertama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya mencoba membaca Al-Quran yang kita pelajari bersama-sama ini ya. Yang kedua, ketika kita membaca dan kita sudah cek itu benar, yang pertama adalah positif apa negatif. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Jadi ketika sudah benar, sudah dicek benar, itu pun jangan di-share dulu. Ditimbang-timbang positif apa negatif. Itu yang kedua. Jadi ada dua konsep. Dan ini saya kira menjadi salah satu ciri jurnalistik pesantren. Pertama, cek benar apa tidak. Yang kedua, ketika sudah cek itu benar, positif apa negatif, manfaat atau tidak manfaat. Dan sekarang ini kita disibukkan dengan adanya pasukan cyber army, ya. Ada pasukan yang memang tujuannya itu memang dibayar untuk itu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membayar untuk nge-share apapun berita yang memojokkan seseorang atau mengangkat seseorang, dan itu dibayar. Maka kalau ada per hari ini ada orang terkenal, lalu beritanya menyudutkan seseorang, pasti yang akan nge-share itu nanti akan ribuan, karena memang ada pasukannya. Ada pasukannya. Dan pesantren saya kira akan menjadi motor untuk yang ini. Jangan cepat-cepat nge-share berita. Kemudian, saya kira itu ya, kontrol, karena hampir sekarang ini tidak hanya sekadar wartawan kita ini adalah pemret itu sendiri. Dulu orang menyampaikan berita, wartawan itu dimasukkan ke pemimpin redaksi. Sekarang kita itu wartawan dan pemimpin redaksi sekaligus. Kita penyuplai berita, ngontrol berita, ngedit berita, kita semuanya jadi satu. Dan kita punya kekuasaan luar biasa dalam laman kita. Dan semua orang sekarang belajar untuk menjadi wartawan. Dan sekarang kita ketemu dengan Mbak Nana, Mbak Najwa, panggilan akrabnya kata Mas Romli ini Mbak Nana, benar? Panggilan sayang, Gus. Baik. Saya boleh memuji apapun Mbak Najwa. Ada satu yang tidak boleh saya puji. Apa, kecantikannya. Oh, gitu.
Soalnya apa-apa Bu. Tapi saya sudah komitmen sama istri saya, nggak boleh. Saya nggak boleh memuji perempuan kalau ada istri saya. Kalau ada aja Mbak. Jangan boleh tidur nanti malam Mbak. Ya Gus, dipahami. Jadi yang lain boleh memuji, saya hanya boleh memuji istri saya saja. Udah. Saya kira kita hari ini terima kasih sekali ya, dan nanti akan kita bicara. Saya kira itu Mas Akrom. Jadi kita mulai dari etika ini. Untuk yang lainnya kita bisa belajar. Siapapun bisa menjadi wartawan dengan baik. Kita bisa melihat Mbak Nana ini dari jurusan hukum lalu menjadi wartawan, dan sekarang kita semuanya sebetulnya sudah menjadi wartawan. Kita kembangkan, insya Allah najwa yang kedua ketiga akan lahir di kampus ini. Oke Mbak, menyambung dari pembicaraan Gus Wafur, menurut Mbak Najwa apa sih yang melatar belakangi banyaknya media-media penyebaran berita-berita yang hoax itu? Apa yang melatar belakangi sebagai seorang jurnalis 17 tahun menjadi jurnalis? Sebetulnya tren berita hoax itu tidak hanya di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat pada saat kan baru menang nih Donald Trump, pada saat pemilu Amerika kemarin Hillary versus Trump, itu berita hoax begitu merajalela sampai-sampai ada hasil penelitian. Berita yang paling banyak di-share dan paling banyak dibaca dan dipercaya sebagai kebenaran justru berita hoax. Ini di Amerika loh, yang katanya kampium demokrasi, yang katanya persnya sudah sangat matang dan sangat maju. Terjadi juga di Inggris ketika Brexit, terjadi juga di Brazil, terjadi juga di Australia. Jadi ini fenomena yang terjadi di hampir seluruh dunia. Dan itu menurut saya tantangan pada kita selaku konsumen. Saya menempatkan diri sebagai juga konsumen tetapi juga selaku pelaku. Tantangan kepada konsumen bagaimana kita bisa memilih dan memilah informasi. Kalau dulu kan tantangan kita susah mencari informasi. Zaman Orde Baru informasinya ditutup-tutupi. Kita harus berusaha untuk mencari sendiri. Tetapi kalau sekarang keran itu sudah dibuka, airnya tumpah ruah. Jadi skill yang kita perlukan sekarang bukan lagi skill mencari, tapi skill memilih. Mana yang fakta, mana yang fitnah, mana yang bermutu, mana yang mohon maaf sampah, mana yang bermanfaat, mana yang hanya membawa hal-hal negatif. Kemampuan untuk bisa memilih dan memilah informasi itu kemampuan yang sekarang harus kita miliki sebagai konsumen berita. Tantangan kedua kepada kami yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi. Dan terus terang saya harus mengakui dan meminta maaf atas nama profesi kalau boleh. Salah satu penyebab kenapa orang sekarang lebih suka mencari berita sendiri karena kualitas informasi yang kami hasilkan, saya harus akui, itu jauh dari memuaskan harapan publik. Tanggung jawab ada pada media untuk menghasilkan berita yang berkualitas sehingga orang tidak perlu menerka dan meragui kalau ada informasi yang kami keluarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang cara kerja jurnalis berbeda. Persis seperti tadi Gus Gofur katakan. Semua orang bisa menjadi wartawan sekarang. Karenanya wartawannya harus meningkatkan skillnya lebih tinggi. Kalau hanya sekedar 5W1H, mencari siapa, apa, bagaimana, di mana, kapan. Itu tidak harus yang sekolah wartawan atau jadi 17 tahun jadi wartawan bisa melakukan itu. Hampir semua orang bisa melakukan itu. Sekarang analoginya seperti ini. Kalau sekarang wartawan hanya menyajikan 5W1H, itu ibarat menawarkan es ke orang padahal di rumah semua orang sudah ada kulkas. Ibarat menawarkan tiket kapal feri padahal jembatan sudah terhubung kemana-mana. Ibarat penjual ensiklopedia yang jualan buku dari rumah ke rumah padahal udah ada Mbah Google di komputer atau di laptop setiap orang. Dunianya berubah
karenanya skill dan kemampuan wartawan untuk bisa menyajikan informasi juga harus berubah, karena pemirsanya makin cerdas. Tadi dikatakan Gus Gofur, sekarang orang kalau mau kritik tidak perlu kirim surat pembaca. Kalau dulu harus bela-belain nulis surat pembaca, kirim fax. Sekarang lewat tweet di sosial media, update status Facebook. Informasi apapun, ketidakpuasan apapun bisa sampai ke pelaku atau ke produsen media. Interaksi yang sedemikian dekat, sedemikian cepat, membuat siapapun wartawan yang menghasilkan informasi harus mawas diri, karena kalau tidak akan ditinggal. Saya mau ngaku Mas Akrom, ketakutan terbesar saya sebagai pelaku industri ini adalah kalau orang lagi nonton Mata Najwa, belum selesai, tiba-tiba klik pindah channel, ganti nonton Ganteng-Ganteng Serigala. Loh bener loh, itu jadi jamnya sama. Mata Najwa sekarang sih kayaknya saingannya sinetron Turki ya Pak kalau nggak salah saingannya. Tapi itu karena channel, remote control channel itu kan ada di tangan pemirsa televisi. Kekuatan sesungguhnya ada pada Anda yang ibu-ibu ada yang bilang. Ada pada orang yang memegang channel itu. Informasi sudah terbuka begitu banyak, sudah banyak pilihan kok. Jadi bagaimana tantangannya sekarang wartawan maju selangkah memberikan apa yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar fakta tapi menganalisa. Bukan hanya menunjuk orang tetapi mengetahui siapa dalangnya. Bukan hanya sekedar menyajikan pendapat pro dan kontra, tetapi analisa mengapa satu peristiwa bisa terjadi. Jadi dituntut lebih dari para wartawan karena pemirsanya makin cerdas-cerdas, konsumennya makin cerdas-cerdas, dan mereka tidak harus dapat informasi hanya dari satu saluran, bahkan mereka bisa menciptakan informasi yang lain. Jadi pekerjaan ini semakin menantang, dan saya tetap yakin yang paling menggairahkan di Indonesia saat ini adalah menjadi wartawan. Tepuk tangan. Tapi kan sekarang ini media gencar sekali Mbak, menyampaikan berita, orang jadi giat menulis entah terlepas dari benar atau tidaknya gitu. Kalau menurut Mbak Najwa dan Gus Zofur ini fenomena apa yang dilihat dengan maraknya penyebaran berita? Maraknya gimana Mas? Media kan sekarang, kalau dulu orang kan jarang sekali menulis, kalau sekarang orang kan banyak sekali yang menulis, terlepas dari benar atau tidaknya. Apakah itu menunjukkan ternyata semangat menulis masyarakat kita nambah, atau ternyata semangat beledus masyarakat kita nambah atau belum? Menurut saya sih tergantung apa yang ditulis sama juga tergantung apa yang dibaca. Karena ya itu tadi, kalau yang disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat, sudah lewat verifikasi, tidak asal share, tidak asal lempar, begitu ya. Itu kan ciri-ciri manusia yang, ciri-ciri siswa atau orang yang menggunakan logika dan yang cerdas dalam berpikir dan memilih informasi itu kan selalu skeptis. Kalau dapat informasi tidak langsung ditelan bulat-bulat tetapi dipikirkan dulu, ini masuk akal tidak ya? Dan kemudian seharusnya mau mengecek, ini mungkin nggak ya ini melakukan ini? Jadi setiap kali kita membaca informasi seharusnya sudah ada alarm di otak kita untuk selalu mempertanyakan kebenaran informasi itu. Kalau tidak yakin dicek, dicari tahu, dan kemudian baru disebarkan kalau memang merasa perlu. Jadi menurut saya memang tergantung apa yang ditulis, tergantung apa yang dibaca, karena kalau input kita bagus, insya Allah outputnya juga bagus. Tapi kalau input yang kita baca hanya sebatas informasi-informasi sambil lalu, yang kita tonton juga hanya informasi yang tidak menambah daya kritis, apakah mungkin kita bisa berharap output atau tulisan yang kita keluarkan juga bermutu? Jadi tergantung apa yang kita baca, siapa orang yang kita ajak diskusi, apa bahan perbincangan yang kita omongkan, itulah yang akan mengukur kualitas output tulisan dan pembicaraan kita. Super sekali gitu. Saya bingung mau nanggapnya. Kalau menurut Gus Zofur, fenomena maraknya media literasi di Indonesia itu fenomena apa yang dilihat? Baik, ya saya ingin membuka satu kata kunci ya. Nanti saya tambahin lagi. Ini ya, kekuasaan itu pertama cenderung korup. Orang punya kekuasaan tanpa kontrol itu cenderung melakukan korupsi. Kalau misalnya ada berita itu jumlahnya 7, tapi karena kita punya kekuasaan untuk menyampaikan salah satu di antara 7 itu, maka ada kemungkinan besar kalau kita nggak punya kontrol, kita akan
mengambil 1, 2, 3 berita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang namanya kekuasaan itu pertama, itu memang cenderung punya ini perilaku korupsi. Dan kita semuanya itu kuasa atas laman kita sendiri, nggak perlu kontrol dari orang lain, dan itu sangat-sangat berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuasaan itu kalau nggak dikontrol, itu cenderung zalim, cenderung melakukan kezaliman terhadap orang lain. Nah, itu tadi yang saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi, Mbak Najwa, bahwa yang penting itu diri kita itu mampu nggak mengontrol itu. Karena kalau kita tidak punya kontrol, itu akan mudah sekali menzalimi orang lain. Kita punya laman sendiri, punya komputer sendiri, punya jejaring sendiri, komretnya juga kita, wartawannya kita, kekuasaannya itu penuh sekali. Mau ngomong apa aja, yang ini, ngontrol. Ada kecenderungan untuk melakukan kezaliman-kezaliman terhadap orang lain. Dan itu dimanapun, termasuk Facebook kita, termasuk tweet kita itu ada kecenderungan ke sana. Jadi kalau tanya kenapa sekarang ini banyak menulis berita-berita bohong, karena setiap orang sekarang punya kekuasaan tanpa punya kontrol. Karena sekarang punya kekuasaan tanpa ada yang bisa mengawasi. Bahkan banyak diantaranya namanya aja nggak nama terang. Itu bisa punya Facebook sekian dengan nama yang asli cuma 1. Dan itu ya. Fotonya editan semua. Oh ya, ada yang umurnya 40 masih gadis, kan masih ada itu. Ada yang sudah punya anak 7 tapi Masya Allah yang dipasang foto zamannya SMA dulu. Dan gitu itu masih ada yang percaya dan Masya Allah ya, itu karena membacanya juga butuh kontrol, yang memberitakan juga butuh kontrol. Dan itu saya kira kalau tanya kenapa itu terjadi banyak seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau untuk itu Mbak, sebagai duta baca ada nggak langkah-langkah fokus yang dilakukan dalam menangkal berita-berita hoax tersebut? Ya, nyambung ke duta baca. Saya ada videonya, mungkin bisa ditunjukkan. Jadi memang saya ditunjuk jadi duta baca adik-adik sudah setahun ini oleh Perpustakaan Nasional. Tugasnya berkeliling ke daerah-daerah. Jadi sebetulnya tugasnya asik Gus, enak karena jalan-jalan keliling ke daerah-daerah untuk berkampanye tentang membaca. Bagaimana supaya kita jatuh cinta pada buku. Itu tugas saya, jadi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke berbagai talk show, ke perpustakaan daerah, dan ini ada cuplikan sedikit aktivitas duta baca. Najwa Shihab. Silakan Kanana. Mungkin bisa disapa dulu. Assalamualaikum. Kalau mau hidup berkualitas, mau tidak fresh, mau hidup bahagia, mau tidak cuma terima kasih, dengan senang hati diterima tugas barunya Duta Buku Mojose. Salam literasi. Berjemur-jemur di pantai kita, terasa haus di Teluk Pantai. Hadir juga duta baca kita, Najwa Shihab dari Jakarta. Assalamualaikum. Tadi Pak Gubernur sudah menjadi contoh bukti betapa indahnya kata-kata yang diucapkan lewat pantun. Jadi saya mengutip Profesor Musikaza yang mengatakan bahwa kata-kata yang terserat dalam petatang suci Minang itu bukan hanya memiliki seni retorika, tetapi juga diakui sebagai latihan berpikir dan akumulasi kearifan lokal yang unik. Mantranya sederhana, ayo baca buku. Dengan baca buku kita akan jadi generasi yang bukan hanya punya kecintaan pada literasi, tapi juga kekayaan imajinasi. Tidak mudah diprovokasi, tidak mudah memaki balik,
karena kita punya keluasan hati untuk tahu, untuk sadar bahwa begitu banyak perbedaan yang ada di negeri ini dan kita adalah bagian kecil dari lingkaran besar dari keberlanjutan bangsa ini. Itu kalau kita suka membaca. Itu Mas Akram, sedikit cerita. Terakhir kemarin ke Banjarmasin, sebelumnya ke Padang, ke Jogja, insya Allah bulan depan ke Makassar, terus kemudian ada rencana ke Palu. Pokoknya senangnya adalah bisa ketemu begitu banyak orang yang juga punya kecintaan terhadap buku dan ketemu adik-adik, ketemu mahasiswa-mahasiswa dan bercerita tentang bagaimana pentingnya membaca. Juga senang ketemu para santri sarang gitu ya Mbak? Senang banget. Oke. Kok minta dipancing? Kalau tadi masalah tadi Mbak, programnya dari Duta Baca itu apa gitu? Terlebih tentang penangkalan hoax ini ada nggak hal yang dilakukan itu? Jadi memang kalau kita bicara hasil survei teman-teman, hasil survei tentang bagaimana kemampuan dan minat baca Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain itu memang rasanya agak melas. Hasil survei terakhir peringkat literasi seluruh dunia. Dari 61 negara, Indonesia nomor 60. Masih untung ada Botswana nomor 61. Jadi kita nggak yang paling bawah. Itu survei terakhir. Sebelumnya tahun 2012, survei UNESCO mengukur berapa banyak anak yang punya kemampuan membaca dari 1.000 anak. Apa itu, adik-adik? Biasanya anak itu sanggup membaca sampai 20 buku dalam 1 tahun. Jadi daya tahan membacanya itu bisa sampai 20 buku. Di Singapura itu 17-an buku, di Jepang juga begitu, 16-17 buku. Tebak di Indonesia, kira-kira anak Indonesia setahun baca berapa buku? 2 lembar. 0 buku. Tepatnya 0,001, hanya 1 dari 1.000 anak Indonesia yang katanya sanggup membaca atau bisa membaca buku. Jadi angka-angka, data-data itu membuat Duta Baca shock waktu itu. Pertama kali diminta jadi Duta Baca, riset tentang bagaimana kondisi literasi di Indonesia, itu memang sempat deg-degan, sempat stres, karena angka-angka tidak begitu menggembirakan. Tetapi selama setahun ini adik-adik teman-teman, saya berkeliling ke seluruh Indonesia, saya menemukan fakta yang sedikit berbeda. Di hampir setiap tempat yang saya datangi, selalu ada sekumpulan orang, kelompok, aktivis yang punya semangat juang, kegigihan hati yang luar biasa untuk menyebarkan buku. Dan dari cerita mereka, dari bagaimana mereka melakukan berbagai aktivitas untuk literasi, itu selalu ceritanya setiap kali anak-anak dihampiri, didatangi dengan membawa buku, itu selalu luar biasa semangat. Selalu menunggu-nunggu, selalu rebutan untuk mencari buku, dan selalu setiap kali pulang, kakak-kakak yang aktivis literasi ini selalu ditangisi jangan pulang. Jadi rasanya mungkin problem kita bukan minat baca yang rendah ya, tetapi mungkin salah satu problemnya adalah akses terhadap bahan bacaan yang terbatas. Karena buktinya begitu ada kegiatan yang menarik ketika buku-buku itu didatangkan untuk mereka, antusiasmenya luar biasa. Saya banyak cerita-cerita yang rasanya bikin saya malu. Karena begitu banyak orang yang keras kepala luar biasa untuk menyebarkan buku. Di Papua itu ada istilahnya noken pustaka. Seorang mantan atlet angkat besi naik turun lembah, masuk keluar hutan dengan membawa noken di punggungnya. Tahu noken kan adik-adik yang tas Papua itu? Dan memenuhi nokennya dengan buku-buku yang jumlahnya puluhan dan berat luar biasa. Hanya karena dia mantan atlet angkat besi, karenanya ia sanggup memikul puluhan kilogram itu, naik turun untuk mengantarkan buku. Itu di Papua. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada namanya perahu pustaka. Keliling dari satu pulau ke pulau yang lain dengan perahu, membawa buku agar anak-anak yang tinggalnya di pulau, di pelosok-pelosok bisa dapat akses buku. Di Purbalingga ada kuda pustaka.
kudanya bawa buku, masuk keluar perkampungan. Ada Vespa Pustaka yang kemarin saya resmikan di Padang. Ada endok pustaka, jualan telur sambil nunggu endoknya matang. Orang-orang atau anak-anak yang beli bisa baca buku di situ. Ada limbah pustaka, seorang ibu di Purbalingga, Bu Roro namanya. Keluar masuk RT RW mengumpulkan limbah yang masih bisa didaur ulang, sambil nunggu dikumpulkan orang-orang silahkan membaca buku yang dia bawa di gerobaknya. Ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh relawan Pustaka Bergerak yang betul-betul tulus, yang betul-betul membuat kita seharusnya yang lebih gampang aksesnya terhadap buku, malu begitu kalau kita menyia-nyiakan tumpukan buku di depan kita, karena ada begitu banyak orang yang haus buku dan begitu banyak orang yang mau melakukan apapun untuk mengantarkan buku-buku itu ke mereka. Jadi sekarang saya kalau lihat survei saya berpikir ulang. Mungkin saja itu benar, tapi di sisi lain ada banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang mau berusaha keras untuk membaca dan memastikan anak-anak juga mau membaca. Jadi, dan rasanya saya tadi ketemu dengan salah satu relawan pustaka juga, Mbak Trini, katanya juga mau datang, nggak tahu. Ada Mbak Trini ya? Mbak Trini, mungkin nanti Mbak Trini juga bisa berbagi bagaimana kegiatan di Sarang atau di Rembang. Ada begitu banyak aktivis-aktivis yang melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memastikan anak-anak mau membaca. Jadi menurut saya itu satu sinyal yang harus didukung sama-sama. Mari kita sama-sama teguhkan hati, karena saya yakin semua orang tahu kok apa manfaat membaca. Tidak perlu panjang lebar Duta Baca menjelaskan apa kegunaan membaca. Semua santri, semua mahasiswa, semua orang tua pasti tahu apa manfaatnya. Tetapi apakah kita mau melakukan sesuatu untuk memastikan kita mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan membaca? Itu satu hal yang lain. Karenanya saya butuh Duta Baca di setiap tempat. Saya butuh setiap orang yang saya temui, yang saya ajak bicara, yang saya ajak diskusi tentang membaca, mau juga menjadi Duta Baca agar bisa memanfaatkan keinginan yang sudah timbul dan menyebarkannya ke orang lain. Menurut saya ukuran kesuksesan adalah ketika semua orang juga percaya pada satu misi dan mau melakukan apapun untuk memastikan misi itu bisa sama-sama dilakukan. Demikian, Akram. Ternyata ada banyak sekali kisah-kisah spektakuler dari orang-orang yang semangat untuk terus menyebarkan bagaimana masyarakat Indonesia itu agar semangat membaca buku gitu. Mas Akram, saya mau ajak Mbak Yu saya, Mbak Najela, untuk karena Mbak Ella ini seorang pendidik, seorang psikolog, dan sering berbicara tentang bagaimana meningkatkan minat baca. Najela, panggilannya Mbak Ella. Jadi oleh Abi Quraisy itu semua nama anak-anaknya huruf nun. Najla, Najwa, Nashwa, Nahla, Ahmad. Semua cucunya juga N. Nishrin, Nihla, Nayira, Naziha, Namia, almarhumah anak saya, Nuha, kemudian satu lagi Naziha. Jadi semua anak perempuan, semua cucu perempuan Pak Quraisy Shihab itu diawali dengan huruf nun. Apa rahasianya? Tanyakan ke ahli tafsir yang sebelah situ. Oke. Jadi saya mau minta Kak Ella membantu menceritakan bagaimana caranya supaya kita semua kembali mau mencintai buku. Sebetulnya ada beberapa poin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya senang sekali bisa hadir lagi di sini. 4 bulan yang lalu saya datang sama Abi, tapi rasanya udah lebih dari 4 bulan kangen gitu ya, balik lagi ke sini. Jadi senang, mudah-mudahan bisa segera balik. Belum pulang udah pengen balik, gimana nih Mbak Nadia? Jadi insya Allah bisa sering datang. Nah, tadi dengar Gus Gofur cerita tentang peran sebagai wartawan, kritis terhadap media, kemudian dengar Nana cerita tentang membaca. Sebetulnya di awal saya pengen ngajak kita semua untuk sama-sama berkomitmen dulu untuk mensukseskan apa yang Nana sampaikan tadi, bahwa kita semua itu sebetulnya duta baca. Itu penting, kalau saya bilangnya kita semua murid, semua guru gitu ya. Karena apa? Karena tadi ada cerita tentang relawan yang luar biasa gitu ya, banyak melakukan hal-hal baik. Tapi yang melakukan hal-hal untuk pendidikan Indonesia itu sebetulnya sedikit sekali teman-teman. Sedikit sekali itu dibandingkan apa? Dibandingkan masalahnya.
Masalahnya itu besar sekali. Kalau kita bicara anak-anak aja di Indonesia, kita punya 60 juta anak. Bayangkan perlu berapa banyak pustaka bergerak, perlu berapa banyak endok membaca itu untuk kemudian bisa menjangkau 60 juta anak ini. Nah, teman-teman yang ada di sini itu sebetulnya teman-teman yang luar biasa beruntung. Karena yang bisa kuliah di Indonesia itu persentasenya sedikit sekali. Yang bisa sekolah di sekolah agama sebagus ini itu sedikit sekali. Jadi tuntutan untuk jadi teladan dalam hal membaca itu tuntutan yang sebetulnya bagian dari tanggung jawab semua teman-teman yang ada di sini. Kalau enggak kalian gitu ya, kalau enggak Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak di sini, siapa lagi gitu yang bisa melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia dan juga bacaan. Apalagi nih teladannya bukan cuma dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama juga gitu. Nah, kalau kita bicara membaca, tadi Nana cerita anak-anak itu begitu dapat buku itu senang sebetulnya membaca. Kalau aksesnya ada, semua senang. Nah, tapi kalau kita lihat begitu mereka tumbuh sedikit saja, umur 8 tahun, 9 tahun, umur 10 tahun, 12 tahun, itu minat baca bukannya makin meningkat, yang ada makin menurun. Benar nggak? Iya, semuanya mengalami ya. Semuanya mengalami. Kok dulu waktu kecil seneng baca, sekarang kayaknya baca berapa halaman aja udah ngantuk atau udah bosan, mending nonton sesuatu lagi dan sebagainya. Dan itu terjadi bukan cuma pada kita, tapi pada semua anak Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya sistem pendidikan kita itu, pendidikan ini di rumah maupun di sekolah, itu tidak menumbuhkan orang-orang yang ingin tahu. Jadi saya suka bilang gini, sebetulnya orang tuh kepingin membaca karena apa sih? Pengen tahu kan? Nah, kalau orang-orang udah nggak ada keinginan untuk tahu, merasa so tahu gitu ya, atau merasa nggak perlu kenal tentang pandangan orang lain, pada akhirnya dia nggak kepingin membaca. Nah, jadi modal pertama tadi pertanyaannya Nana untuk suka membaca, pengen tahu. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dimunculkan terus, dimunculkan di pendidikan kita. Jadi kalau anak banyak nanya gitu ya di rumah dan sebagainya, itu sebetulnya modal untuk pada akhirnya suka mencari informasi, suka membaca, suka menikmati media. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi rata-rata kalau banyak tanya, di stop ya, udah nggak usah banyak tanya gitu. Yang ada di situ udah pasti benar, nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Nah, jadi kalau keingintahuan, pertanyaan itu tidak ditumbuhkan, nggak usah dulu ngomong tentang keinginan membaca. Nah, yang kedua, membaca itu sebetulnya aktif teman-teman. Jadi saya selalu bilang juga, bukan aktif membaca, tapi membaca aktif yang penting. Karena bisa juga kalau kita aktif membaca, tapi bacaan yang dibaca seperti yang tadi Mbak Nana sampaikan sampah, akhirnya gimana efeknya? Jelek juga kan? Nah, jadi proses membaca itu harus aktif. Sambil baca kita harus berpikir, setelah membaca kita harus, pada saat membaca kita harus menghubungkan apa yang kita baca dengan pengalaman kita sendiri. Sesudah membaca kita harus menceritakan kembali atau memperbincangkan apa yang kita baca. Itu yang namanya membaca dengan aktif. Jadi baca aja nggak cukup. Karena kalau baca aja yang ada cuma mindahin informasi, semua kata pengarangnya kita setuju. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin yang terakhir kalau bicara tentang membaca, kami tuh tumbuh di keluarga di mana membaca itu dibiasakan dari betul-betul kecil. Jadi saya sama Nana dulu ya Nana baca buku tebel-tebel gitu ya. Orang-orang suka kaget kok anak kecil bacanya majalah Tempo gitu ya, buku tebel dan sebagainya. Jadi semua ruang membaca tuh dibuka di rumah sama Abi dan Mama. Kita baca semuanya. Kadang-kadang kita itu suka memaksakan yang harus dibaca ini loh, ini yang wajib, ini yang penting. Padahal sebetulnya minat anak bisa muncul dari mana saja. Jadi membaca itu, membaca jenis apa saja. Ada ibu-ibu yang suka bilang, anak saya maunya baca komik aja Mbak Ella. Gak apa-apa, komik dulu juga gak apa-apa gitu ya. Yang penting minat bacanya tumbuh dulu. Karena membaca itu sebetulnya seperti maraton. Semakin sering dilatih, itu kita akan semakin kuat. Daya tahan kita membaca semakin kuat. Kemudian cuma perlu satu buku. Itu Abi suka bilang sama kita dulu. Cuma perlu satu buku sebetulnya untuk bisa jatuh cinta pada membaca. Nah, yang kita cari itu kalau kita punya hubungan cinta gimana sih? Yang kita cari itu jatuh cintanya sekali atau berkali-kali? Gimana Mas? Jatuh cinta itu enaknya sekali atau berkali-kali Mas?
Gini, enaknya berkali-kali tapi pada orang yang sama, bener nggak? Nah, jadi harapannya tuh jatuh cinta berkali-kali pada buku. Udah seneng sama satu bacaan, kemudian kita jatuh cinta lagi sama buku yang lain gitu. Nah, pengalaman maraton itu dalam hubungan cinta dengan buku yang perlu dilatih sebetulnya dari anak-anak kita kecil sampai kita sekarang. Kita semua sebetulnya sekarang masih belajar membaca. Jadi ayo sama-sama kita belajar baca, bukan belajar mengeja, tapi belajar membaca dengan aktif. Kira-kira gitu Bapak dan Ibu. Sebentar Pak Akron. Dulu kami di 4 bulan yang lalu ketemu di Semarang sama Pak Quraish Shihab. Di kesempatan itu ada kesaksian dari Mbak Najwa tentang bagaimana Pak Quraish membaca, bagaimana Pak Quraish menulis. Saya kira kesaksian itu kita semua ingin dengar itu. Baik, terima kasih. Makasih Gus. Iya, menyambung yang tadi kayak Ella bilang. Sepanjang memori saya adik-adik, sepanjang yang saya ingat. Kenapa sayang? Ada yang nangis? Ada yang nangis? Kenapa itu? Sini mau masuk TV juga? Itu disorot Metro TV nanti masuk. Jadi sepanjang yang saya ingat, memori yang melekat betul-betul di saya dan di Kaela adalah setiap pagi ketika saya bangun, itu Abi selalu sudah duduk di mejanya. Jadi Abi itu ada ritual Mas Akrom, setiap bangun setelah subuh atau terkadang sebelum subuh, setelah sholat subuh selalu duduk di mejanya, ditemani secangkir teh. Tehnya selalu merek Lipton, favorit dari zaman kuliah di Mesir, selalu diseduh sendiri, gak pernah mau dibikinin orang lain karena rasanya lain katanya. Kalau tangan Abi yang padahal cuma nyeduh-nyeduh gini loh, tapi kok katanya tetap rasanya lain. Jadi selalu dengan teh di samping kanan, selalu membaca dan selalu menulis. Sepanjang yang saya ingat, dari mulai saya kecil sampai sekarang alhamdulillah rumah dekat orang tua, jadi anget gitu Mas, kalau dekat orang tua itu rumah. Jadi bolak-balik subuh ke rumah pun selalu melihat pemandangan yang sama. Betapa Abi sangat tekun membaca, menulis hampir setiap kesempatan. Dan Abi selalu berseloroh dan Mama selalu bilang istri pertamanya itu sebetulnya buku. Istri keduanya baru Mama. Ya, tapi ya cuma 2 itu, jangan mikir yang ini. Buku dan Mama. Itu yang saya ingat. Dan satu hal juga yang saya selalu perhatikan dari Abi, dari orang tua. Selain ketekunan dan kecintaannya pada ilmu yang luar biasa, selalu tidak pernah merasa sok tahu. Padahal belajar agamanya tuh sudah puluhan tahun. Abi belajar agama dari mulai berapa? Usia 13 tahun sudah pesantren ke Malang, kemudian ke Mesir, sekarang usianya 73, dari umur 11 tahun berarti sudah 60 sekian tahun belajar agama. 60 tahun belajar Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Tapi tidak pernah merasa dirinya yang paling tahu segala. Tidak pernah merasa pendapatnya yang paling benar, tidak pernah merasa sok tahu, dan selalu kalau bukan bidangnya, bukan ilmunya, selalu bertanya bahkan ke anak-anaknya. Ketika ingin menulis sesuatu tentang hukum, karena tahu saya sarjana hukum, bertanya pendapat saya. Ini kalau dari segi hukum seperti apa, Nah? Dan selalu berusaha mencari jawaban sebelum ia menuliskan sesuatu. Kalau diperhatikan tulisan-tulisan Abi adik-adik, itu di kata pengantar tidak pernah ada kata aku, tidak pernah ada kata saya, selalu kami, selalu penulis. Begitu rendah hatinya sampai kemudian tidak mau mengakukan diri. Karena katanya ilmu yang dituliskan itu bukan hanya hasil dari dirinya, tapi dari hasil guru-gurunya. Keberkahan ilmunya itu dari guru-gurunya, karenanya tidak pernah merasa aku, tidak pernah merasa saya, tidak pernah mau dipanggil Habib. Bahkan dipanggil Ustadz pun kadang masih merasa apa cocok dipanggil Ustadz. Saking rendah hati, padahal ilmu agamanya Masya Allah, kalau boleh anaknya sedikit berbangga, rasanya tidak ada yang mengalahkan ayahanda. Kalau boleh anaknya GR sedikit, tidak apa-apa kan kalau anak yang GR. Tolong dimaklumi kalau anak yang GR. Karenanya saya belajar itu dari Abi. Ketekunan, kecintaan pada ilmu, dan kerendahan hati untuk melihat mungkin saja pendapat orang lain yang benar.
tidak pernah memaksakan kehendak, dan selalu membuka ruang untuk diskusi. Itu yang saya rasa saya pelajari, Gus, dan mudah-mudahan juga bisa dipelajari oleh semuanya. Demikian, Gus. Oke, senang sekali ya sore hari ini kita tidak hanya belajar tentang hoax, tentang jurnalistik, tapi kita juga banyak sekali belajar mendapat motivasi kecintaan kita dalam membaca gitu. Tapi ini sebelum kita tutup, mungkin bisa sampaikan Mbak, kesan beberapa kalimat berjumpa dengan para santri-santri dan mahasiswa sarang itu. Gus, ada buku kan Gus? Gimana Gus? Ada 20 buku yang sore hari ini akan kita bagikan. Tulisan dari Ibu Najwa, sisanya masih ada 50, nanti akan kita distribusikan di wilayah Sarang. Dan 20 ini saya kira, nggak tahu ini, baginya gimana, saya kira panitianya, benar, 20 ini. Oke. Catatan Najwa, adik-adik, buku catatan Najwa, bawa beberapa, yang pertama, bawa 70 biar nanti dibagi oleh Gus. Untuk menghormati keluarga Nun, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun, gitu, ya. Artinya memang itu ayat spesial untuk membaca sehingga putri-putrinya memang luar biasa ahli baca itu. Untuk menghormati Nun ini, dua putri, dua putra yang namanya awalnya Nun. Harus dibuktikan dengan KTP, Gus. Ternyata banyak sekali. Ini Akrom langsung bilang namanya Nakrom, masa. Ya, Pak Najib. Mohon panitia untuk sebentar. Jadi gini aja, yang N udah banyak kan. Sekarang N dikombinasi dengan yang tanggal lahirnya sama dengan Mbak Najwa. Tanggal berapa Mbak Najwa? Saya nggak bertanya umur Mbak Najwa, tanggalnya. 16 September. Yang Virgo siapa? 16 September. 16 September silakan maju. 16 September. Dibuktikan dengan KTP 16 September, silakan maju. Atau kartu apapun, silakan. Ya silakan maju. Buku nikah ya boleh. Nikah boleh, surat boleh. Tunjukkan langsung, tunjukkan 16 Septembernya. Ambil. 16 September. Oh Pak Haidar. Hoax. Yang lain yang putri 16 September. Siapa? Yang paling dekat dengan 16 September putri. Berapa? 28? 21? Baik yang 21. Sebentar yang wakili sebentar. 21 yang 21. Sebentar 21 sini. Yang lebih dekat dari 21 siapa? Berapa ini? Silakan 17 masuk. Sebentar 17 sudah ada. Enggak, 17 September. 17 sudah ada. Sebentar. Iya, sebentar. Dulu Pak. Berapa? 17 silakan. 17. Sebentar. Yang putri dulu ini 17. Iya silakan maju. Lagi. Berapa? 10. Yang lebih 16 tadinya. Yang sini. Lebih dekat. Sebentar putra udah banyak, putri yang belum. Sudah. 16 sini, 16. 21 sini, 21.
Yang putri dulu Pak Nana ini ya. Silakan 2 orang. Ya. Sudah, yang sudah ini sudah habis bukunya? Sudah habis bukunya? Sudah habis bukunya? Yang putri dulu, yang putri. Ini yang 17. Sudah yang lain cukup? Sudah. Ini berapa? 10. Bukunya ada 3 lagi ini. 2 lagi bukunya udah. Enggak, 2 lagi ini untuk putri ini. Putri belum. 2 lagi ya. Silakan yang mau difoto. Ini Pak Haidar juga. Pak Haidar kayaknya fotonya sama saya aja deh. Oh gitu ya. Sudah ini 3 semua sudah. Oke. Oh sebentar. Enggak Pak Haidar, yang lain sebentar. Ini sudah semua. Sudah. Silakan, waktunya sudah. Udah. Silakan kembali. Pak Haidar mau minta foto. Pak Haidar, saya dampingi Pak Haidar. Terima kasih. Baik. Pak, langsung kenangan. Terima kasih Pak Najib. Ya, sebelum acara ini kita tutup, ada persembahan puisi catatan untuk Mbak Najwa yang akan disambung langsung dengan catatan Najwa langsung dari Mbak Najwa Shihab. Oke, kami persilakan untuk mahasiswa ini juga anggota lembaga pers mahasiswa, Pak. Jadi di sini juga ada pers Garda Pena. Tadi udah diwawancara aku. Udah diwawancara semua pers. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya lancang membaca puisi cerdas bermedia untuk Mbak Nana. Telah hadir kecap kata yang terangkai oleh Mbak Najwa, tanpa luput sosok jelmaan dari yang katanya penjara, bicara, bak kicauan serta analisis nan tajam. Sosoknya penuh kejutan, kritis dan peka keadaan. Terambil tak bungkam kalau bahasan politik, media dan pendidikan. Tak salah duduk bersanding bersama dokter jebolan Al-Azhar. Pemikirannya sering jadi bahan acuan, kerap kali menginspirasi generasi-generasi masa depan, membungkam masa dari pikiran yang radikal. Masih untuk Mbak Najwa, raut wajahnya tak pernah padam dari tawa, canda, namun tetap melahap dengan analisa. Pertama kalinya datang di dunia yang dipenuhi para manusia pakai dasi pun kali pertama. Padahal di sebelahnya sosok diam bak perwira namun penuh wibawa. Tetap senyum menyaksikan catatan Najwa dengan sahaja. Kini kisahnya diselipkan dalam gurauan canda bermedia, bagaimana menjadi pembelajar yang selamanya dan sempurna. Disambung Gus Gofur yang kata setuju lewat tawa manis di bawah redup cahaya. Namun gentar memuji kecantikan karena sudah ada istri tercinta. Menawarkan 2 konsep cerdas bermedia, cek lalu teliti kemudian pahami, lalu pilah mana yang harus dilalui. Sebelum lepas kendali dan terprovokasi berita hoak masa kini, ilmu risetnya tak terkendali, merangkum semua arus informasi yang ada di penjuru-penjuru negeri. Bumbu-bumbu dari Mbak Nela tentang membaca membuat kita ingin berkarya, menumbuhkan rasa ingin tahu kepada dunia. Untuk itu mari sekarang yang tahunnya sudah lewat mata Najwa takut tersaing dengan ganteng-ganteng serigala, mari cerdas bermedia ikut Gus Gofur dan Mbak Nana.
Ya mungkin langsung disambung Mbak Najwa ke catatan Najwa. Aji bagus banget dan spontan tadi langsung ditulis ya. Luar biasa Aji. Ini catatan Najwa tentang generasi pembelajar. Mari bicara tentang manusia pembelajar yang tak henti mengejar pendidikan. Bukan belajar dalam arti menghafal, tapi menyiapkan diri jadi generasi yang handal. Proses belajar semestinya tidak penuh beban, juga tak mesti ditentukan oleh nilai ujian. Sebab manusia bukan sekrup dalam mesin industri. Siswa harus dididik bersama mimpi dan imajinasi. Mengaktifkan pikiran secara merdeka agar kreativitas tumbuh dengan leluasa. Karena pengekangan hanya melahirkan pembungkaman dan kemandirian sering disalahartikan dengan ketundukan. Generasi pembelajar adalah generasi yang tak saja mendapatkan pengetahuan namun juga pemahaman. Menjadi pribadi dengan pikiran penuh keterbukaan, bukan penghafal diktat yang sekedar taat. Terus belajar dan mencari selagi muda. Tidak hanya cuma ikut-ikutan dan tanpa bertanya. Jangan takut salah dan berbuat alpa, sebab dari situ para pembelajar bisa dewasa. Karena hidup adalah rangkaian tanya demi tanya, dan generasi pembelajar selalu berusaha mencari jawabannya. Terima kasih banyak sudah mengundang di Al-Anwar, terima kasih banyak. Ya, untuk yang terakhir, terima kasih kami sampaikan semua kepada para peserta yang telah hadir di sini. Untuk acara terakhir penutup kami persilahkan kepada beliau. Oh ya, sebelumnya ada penyerahan kenang-kenangan cenderamata yang akan diberikan oleh beliau, Dr. Gadi Abdul kepada Mbak Najwa yang telah bersedia untuk hadir mengisi acara di sini. Karya ini adalah salah satu karya asli dari mahasiswa menggunakan pensil tangan langsung yang melukis ini. Yang melukis itu mahasiswa kita namanya Latif Syarifuddin dari Jambi. Katanya seminggu tadi saya nanya Latif, seminggu baru jadi, luar biasa. Terima kasih banyak Latif. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahli al-ilmi wa min ahli ar-ridha wa min ahli al-qana'ah wa min ahli al-ghina. Allahumma habib ilayna al-ilm, habib ilayna dhawil ilm wa habib ilayna al-ijtihad fi talabil ilm. Allahumma yassir lana talabal ilm. Allahumma yassir lana talabal ilm. Allahumma ij'alna min ulama'ik. Allahumma ij'alna min ulama'ik. Allahumma ij'alna min ulama'ik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan maqbula. Allahumma barik lana fi jami'atina hadha. Allahumma barik lana fi tullabiha wa talibatiha. Allahumma barik lana fi muhibbiha. Allahumma barik lana fi muassisiha. Allahumma barik lana fi man yuhibbuha wa fi man yakhtimuha. Allahumma barik lana jami'an fi ma a'taitana fi ma razaqtana. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma kun ma'ana fi kulli sakanatina fi kulli harakatina. Allahumma ya Allah yassirna ila jannatik, yassirna ila al-yusra, yassirna ila al-yusra. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah acara kita telah selesai. Untuk selanjutnya acara foto-foto oleh panitia. Sebelum kita selesai, tepuk tangan untuk kita semua dan untuk kedua narasumber kita, ketiga narasumber kita yang luar biasa.